Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayah, wallahu alam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-Hadid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyiduna Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada Sayyidul Kawanain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan seluruh sahabat dan para tabi'at tabi'in tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fi masyarikil ardi wa magharibiha barri wa bahriha wa min yaminiha ila simaliha wa min qaufin ila qaufin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih kita berkumpul, masih kita bermuajah, masih bisa, dan kita pun masih mampu, masih bisa, masih dibisakan, dikuasakan, direndahkan oleh Allah. Kita masih bisa melaksanakan ibadah yang sangat diperintahkan, yang sakral, yaitu talabul ilmi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Allah azza wa alla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita hidup di dunia harus kita selalu muhasabah, introspeksi diri. Kita sekarang di mana, akan kemana, dan kita nanti seperti apa di dunia ini. Nanti setelah kita meninggal, nanti kita menghadap Allah, nanti kita dalam kubur, alam barzah, sirat, mizan. Harus kita pikirkan dari mulai sekarang supaya nanti kita tidak kelabakan, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kita hidup di alam yang 5 alam ya. Pertama kita di alam arham, kita sudah. Mana alam arham? Alam arham itu adalah waktu kita di dalam perut ibu kita. Kita ini semua melaksanakan, merasakan apa hidup kita di alam arham, di dalam perut ibu kita. Ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang setahun, dan ada yang lebih. Alam arham. Alam dunia, ini kita lagi dalam dunia. Setelah di alam dunia ini tidak selamanya. Bagaimana Allah menjatahi kita? Ada yang hanya 1 hari, ada yang seminggu, ada yang setahun, ada yang
50, 40, 70 berbagai macam, itu adalah sudah ketentuan Allah. Masih 3 alam yang harus kita lalui, itu adalah alam barzakh, yaitu setelah meninggal kita dimasukkan ke alam barzakh. Alam mahsyar, nanti ada alam akhirat. Alam akhirat pun kita melalui berbagai macam fase. Ada kita di mizan, ditimbang amalan kita. Jadi amalan yang kita amalkan sekarang, sekecil apapun amalan kita, ada catatan. Dan catatan itu nanti akan ditimbang. Ada nanti timbangan di sana. Kalau amal kita beratnya yang jelek, ya itulah berarti kita ke neraka. Catatan amalan kita banyak, berarti kita ke surga. Kita pun akan mengalami mahsyar, yang mana alam mahsyar itu ada suatu alam yang sangat dahsyat. Bawahnya dari perak, matahari cuman tombak ya. Maksudnya dekat sekali lah gitu. Sehingga saking panasnya manusia, sehingga kita nanti renang di keringat orang. Jadi saking panasnya keringat itu nanti menjadi seperti lautan. Jadi kita renang di keringat. Semua orang tidak. Bagi orang yang baik, amalnya bagus, tidak merasakan, tidak menemukan alam seperti itu, ya kita ada tempat kita yang khusus. Oleh karena itu, kehidupan seperti itu sudah diberitahu kita oleh Nabi. Ayo kita persiapkan selagi kita mumpung hidup, karena hanya di dunia inilah cara untuk kita nanti bisa senang di akhirat. Kita bisa senang di alam kubur, kita bisa senang di alam mahsyar, kita bisa lancar senang nanti waktu kita melewat jembatan Shiratal Mustaqim, dan kita supaya tenang nyaman nanti waktu disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipikirkan, harus disiapkan selagi kita hidup ini. Kalau kita sudah meninggal, sudah ada tidak kesempatan lagi, karena dari mulai alam kubur ke sana itu adalah kita hanya menerima apa yang kita amalkan sekarang. Subhanallah. Jadi oleh karena itu kehidupan kita, hidup kita jangan kita sia-siakan. Cari dunia untuk kehidupan di dunia, tapi kerjakan seluruh kegiatan-kegiatan peribadahan keakhiratan untuk persiapan kita nanti di alam akhirat. Jangan sampai kita menyesal, karena kalau kita menyesal nanti sudah di sana kita tidak bisa apa-apa. Makanya ahli kubur, orang yang telah meninggal, orang yang telah mendahului kita menghadap Allah, yang sekarang ada di alam barzakh, yang sekarang ada di alam kubur, mereka banyak yang menjerit, teriak, meminta kepada Allah untuk hidup lagi 1 jam saja. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Menyesal kita kalau kurang ibadah kita. Sedih, menderita kita kalau ibadah kita kurang. Nanti di alam kubur kita menyesal tidak berbuat ibadah. Oleh karena itu, selagi kita masih ada, selagi kita masih berkesempatan, ayo pergunakan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinamakan ibadah? Seluruh perbuatan kebaikan kita, amal kita itu adalah merupakan ibadah. Membantu orang ibadah, memberi orang ibadah, menasihati orang ibadah, menyenangkan, menggembirakan, membantu orang ibadah. Ya, sesuatu apa-apa yang baik. Ya minimalnya kita senyum saja kepada orang, itu pun merupakan ibadah. Pergunakan diri untuk ibadah. Karena kalau kita sudah meninggal, menyesal kita tidak ibadah. Makanya yang ahli kubur sekarang, kalau dia diberi hidup, dia hanya satu yang dia cita-citakan, bukan untuk minum susu, bukan untuk minum madu, bukan untuk main ke mall, bukan untuk nonton film, bukan. Hanyalah satu yang dia cita-citakan adalah mau ibadah. Oleh karena itu, kita yang lagi sekarang kebetulan di sini, ayo kita amalkan, lakukan, pergunakan
kesempatan ini sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Kawain wa Tsaqalain bersabda, ittaqillah, taatlah, takutlah kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun berada. Walaupun kita di mobil, kita selalu zikir, ingat kepada Allah. Di kapal kita pun seperti itu, di kantor kita pun sama, di lautan, di daratan, di udara, selalu kita ingat, selalu kita berzikir, selalu kita takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai kita membelakangi Allah. Jangan sampai kita berselingkuh membelakangi Allah, mengaku Tuhan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Pergunakan detik-detik kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Alla. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ajbi sayyatal hasanah tamhuha, dan harus benar-benar kita muhasabah, memperhitungkan, menghitung-hitung kehidupan kita. Seandainya kita terperosok kepada kejelekan, misalkan kita punya rasa jelek kepada orang, punya niat untuk tidak baik, memperlakukan yang buruk-buruk, maka cepat kita berbuat kebaikan. Karena perbuatan kebaikan kita, apapun itu, maka insya Allah tamhuha, bisa menghapus kegiatan kita yang jelek. Ya, yang sudah tadi Al-Fakir katakan, kita punya rencana jelek, langsung kita diganti dengan rencana yang baik. Terus berbuat kita yang jelek, langsung kita berbuat yang baik. Jadi insya Allah perbuatan yang baik itu akan menghapus apa-apa yang kita lakukan yang jelek-jelek itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah kita dengan manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Jangan kita berkata sombong, jangan kita menyakiti orang. Jadi 3 di antara yang harus kita perhatikan. Jangan kita menyakiti orang, jangan kita membuat malu orang, dan jangan kita membuat orang rugi. Jadi 3 perkara inilah harus kita benar-benar camkan di hati kita, harus kita hindari. Jangan sampai kita terperosok ke 3 macam itu. Oleh karena itu, bergaulah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Bicara kita yang lembut. Jangan sampai kita bicara bisa menimbulkan orang sakit, orang tersinggung, orang marah. Jadikanlah pembicaraan kita itu adalah orang menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi nyaman, dan bisa menguntungkan mereka dengan ucapan, perbuatan yang kita lakukan. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa utarakan, yang Al-Fakir bisa jelaskan, bisa katakan. Semoga ini bermanfaat. Dan sebelum Al-Fakir menutup ini kata-kata obrolan, Al-Fakir mau mengijazakan satu aurad, yang mana aurad ini sangat berguna bagi kita. Kalau kita ingin dihormati orang, disegani orang, dipercaya orang, maka bacalah ayat kursi setiap habis sembahyang 50 kali. Bacalah ayat kursi setiap habis sembahyang fardu 50 kali. Ini Al-Fakir dijajakan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan video Al-Fakir. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala, tafadhol, silahkan amalkan. Insya Allah mujarab, insya Allah ijabah, insya Allah
kita akan disegani, kita akan dihormati, dan kita pun akan punya kebahagiaan. Jadi kadang-kadang orang kan gini, uang punya, makanan ada, rumah ada, kadang-kadang bingung saja ada yang begitu. Jadi insya Allah kalau kita amalkan ini ayat kursi ini ya 50 kali setiap habis sembahyang, insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa sumpek, rasa pusing, terus rasa berbagai macam tidak enak lah, sedih segala macam. Insya Allah kita akan diberi ketenangan, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf. Dan sekali lagi Al-Fakir tidak lupa untuk kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, itu adalah bukan niat dari Al-Fakir, itu hanyalah mungkin dari ketidakpiawaian Al-Fakir memakai kata-kata di dalam hal bicara. Oleh itu sekali lagi Al-Fakir mohon maaf. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.